Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Elmi Siti Nurbayati, dengan NIM 18620506162, kelas NR3 semester 3, Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti. Nah, insya Allah kali ini saya akan sedikit menerangkan tentang konsep taharah dalam Islam. Tugas ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3 yang diampu oleh Bapak dosen Aden Sudarman MPD. Nah, apa pengertian taharah? Taharah adalah kegiatan bersuci yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam saat melakukan hal-hal tertentu, seperti sama halnya dengan melakukan sholat dan tawaf. Taharah merupakan syariat Islam adalah suatu kegiatan bersuci dari hadas maupun najis, sehingga seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci seperti sholat. Nah, dasar-dasar hukum taharah diambil dari Al-Quran. Yang pertama, Quran Surat Al-Mudaththir ayat 6. Yang kedua, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Dan yang ketiga, Al-Ma'idah ayat 6. Nah, di sini saya mengambil surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan sikut, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, kakus atau menyentuh perempuan lalu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur." Selanjutnya, hakikat toharoh. Air mutlak yaitu yang masih asli sesuai dengan awal ciptaannya atau disebut air murni, yaitu tanpa campuran. Ialah air yang belum tercampur. Nah, di sini air murni itu air yang belum tercampur dengan apapun yang dapat mengubah atau baik campurannya ataukah tidak. Nah, air seperti ini adalah air sumur, mata air, air lembah, air sungai, air salju, dan air laut. Nah, debu juga bisa dipakai untuk bersuci jika seseorang tidak mendapatkan air atau tidak mampu menggunakan air. Contohnya ketika sedang sakit. Nah, bisa diganti dengan debu yang disebut dengan bertayamum. Nah, toharoh atau bersuci itu ada dua, yaitu batiniah dan lahiriah. Bersuci batiniah yaitu menyucikan jiwa dari perbuatan dosa dan kemaksiatan dengan cara bertaubat secara sungguh-sungguh. Juga menyucikan hati dari noda-noda syirik, iri, ragu, sombong, ria dengan keikhlasan, keyakinan, cinta kebaikan, jujur, rendah hati, dan selalu berharap ridho Allah dengan niat dan amal yang soleh. Nah, ada juga bersuci lahiriah, yaitu bersuci dari najis, hadas. Bersuci dari najis adalah menghilangkan segala macam najis dengan air suci, baik yang menempel di badan maupun pakaian pada orang yang maupun melakukan sholat atau juga tempat sholatnya. Sedangkan bersuci dari hadas adalah
dengan berwudu, mandi, atau tayamum. Nah, ada beberapa fungsi secara umum, yaitu untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Salat tidak diterima jika disertai dengan sholat tidak diterima jika tidak disertai dengan bersuci. Nah, sebelum sholat kita berwudu dulu atau tayamum. Terus mencucikan diri dari kotoran berupa hadas dan najis. Selanjutnya, syarat sah sholat dan diterimanya ibadah untuk memelihara kesehatan jasmani, membersihkan badan dan benda dari kotoran dan najis, meningkatkan kewajiban dan harga diri seseorang, sekaligus menghindari diri dari kehinaan. Ada fungsinya juga. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa fungsi dari kehidupan sehari-hari. Terus ada hal-hal yang diperolehkan dalam menjaga kebersihan. 1. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, lingkungan kebersihan ruang kelas, lingkungan tempat ibadah, lingkungan tempat umum. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.